Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfa Putri Herdiana dengan NIM akhir 047 kelas 2024A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari ujian akhir semester politik dan negara. Soal yang pertama yaitu politik sering dikaitkan dengan kekuasaan dan pengambilan keputusan. Menurut Anda, bagaimana politik memengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung? Jelaskan dengan contoh nyata di Indonesia seperti kebijakan pemerintah atau keputusan politik tertentu. Jawabannya yaitu politik dapat memengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung melalui kebijakan, regulasi, ataupun keputusan pemerintah yang menyentuh berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan juga infrastruktur. Contoh nyata di Indonesia yaitu adanya program Keluarga Harapan. Adanya program ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu. PKH yang dipengaruhi oleh keputusan politik pemerintah memberikan bantuan langsung kepada keluarga yang kurang mampu dengan syarat anak-anak mereka harus menempuh pendidikan dan juga mendapatkan imunisasi. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat saja, tetapi juga mendorong akses pendidikan dan juga kesehatan. Kebijakan yang selanjutnya yaitu Kartu Indonesia Pintar dan juga Kartu Indonesia Sehat. Kebijakan muncul karena sebagai janji politik Presiden Joko Widodo dalam kampanye. Kartu Indonesia Pintar ini membantu pelajar dari keluarga yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi secara gratis. Sedangkan Kartu Indonesia Sehat menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Keputusan politik ini berdampak langsung pada peningkatan akses masyarakat. Yang terakhir yaitu pemindahan ibu kota negara. Keputusan politik ini merupakan langkah besar yang bertujuan untuk mengurangi beban di Jakarta sebagai kota pusat administrasi dan juga ekonomi. Kebijakan ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti terbukanya lapangan pekerjaan baru di wilayah ibu kota negara yang baru yaitu di Kalimantan Timur. Baik, lanjut soal yang kedua yaitu bagaimana peran Pancasila sebagai dasar negara dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia. Jelaskan dengan contoh. Jawabannya yaitu Pancasila sebagai dasar negara mempunyai peran besar dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia karena nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan pemerintahan dan juga kehidupan berbangsa serta bernegara. Dengan berdasar pada kelima sila Pancasila, maka dapat mendorong terciptanya keharmonisan bangsa Indonesia. Contohnya yaitu Pancasila menjadi pedoman bagi pemerintah untuk mengambil keputusan politik yang adil. Misalnya, penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 dan kebijakan pemerintah harus selalu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan juga kedaulatan rakyat. Misalnya, kebijakan ekonomi daerah didasarkan pada sila ketiga dan sila keempat Pancasila untuk menjaga kerukunan antar wilayah. Contoh yang berikutnya yaitu dengan
pemilihan umum di Indonesia mencerminkan semangat sila keempat Pancasila, di mana masyarakat ini memiliki hak untuk memilih pemimpin melalui proses demokrasi. Meskipun terdapat perbedaan dalam pilihan pemimpin, Pancasila harus selalu menjaga ketertiban pemilu agar berjalan dengan lancar dan juga damai. Berikutnya yaitu dengan sila persatuan Indonesia, Pancasila menjadi alat untuk menyatukan masyarakat dari berbagai suku, agama, ras, dan juga budaya. Hal ini membantu mengelola pemberdayaan agar tidak terjadi konflik. Misalnya dengan adanya konflik berbasis etnis ataupun agama seperti Ambon dan Poso dapat diatasi dengan cara pendekatan berbasis Pancasila yang menekankan pentingnya toleransi dan juga persatuan. Yang terakhir yaitu adanya kebijakan pemerataan pembangunan melalui dana desa adalah salah satu implementasi sila kelima Pancasila. Dengan memperhatikan desa-desa yang tertinggal, pemerintah harus berupaya menciptakan keadilan sosial yang mendukung stabilitas politik. Soal yang ketiga yaitu analisislah kelebihan dan kekurangan sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia. Berikan contoh kasus nyata yang menunjukkan pengaruh sistem ini terhadap stabilitas pemerintahan. Kelebihan dari sistem multipartai yaitu dapat meningkatkan partisipasi politik karena masyarakat dapat memilih lebih banyak alternatif untuk menyalurkan suara mereka. Selanjutnya yaitu mengurangi kemungkinan dominasi satu partai atau kelompok tertentu sehingga menciptakan keseimbangan dalam pemerintahan. Kelebihan sistem multipartai yang berikutnya yaitu sistem multipartai memungkinkan berbagai kelompok masyarakat memiliki wakil di parlemen sesuai aspirasi mereka, misalnya partai berbasis agama, nasionalisme, atau kepentingan daerah memiliki kesempatan untuk terwakili. Sedangkan kekurangan sistem multipartai yaitu yang pertama, menyebabkan koalisi tidak stabil karena tidak ada satu partai yang memiliki suara mayoritas. Pemerintahan seringkali bergantung pada koalisi partai. Hal ini mengakibatkan perpecahan jika kepentingan antar partai tidak sejalan. Kekurangan yang berikutnya yaitu dengan banyaknya partai, biaya penyelenggaraan pemilu dan kampanye menjadi lebih tinggi. Selain itu, partai-partai kecil seringkali tidak mendapat suara yang signifikan sehingga alokasi sumber daya politik menjadi kurang efisien. Contoh kasus nyatanya yaitu pada masa pemerintahan Jokowi, koalisi besar partai mendukung stabilitas pemerintahan seperti dukungan dari PDI Perjuangan, Golkar, PKB, dan partai-partai yang lain. Tetapi tantangan tetap muncul dari partai oposisi seperti Gerindra yang sering memberikan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah. Sementara itu, pada tingkat daerah, sistem multipartai dapat menyebabkan dinamika politik yang lebih kompleks. Misalnya, pada pemilihan daerah yang membutuhkan koalisi antar partai untuk mendukung calon tertentu. Hal inilah yang menunjukkan bahwa sistem multipartai mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Soal nomor 4 yaitu dalam sistem politik Indonesia, partai politik memiliki peran strategis. Namun tidak jarang partai politik lebih mementingkan kepentingan elit daripada masyarakat. Jika Anda memiliki wewenang, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mereformasi partai politik agar lebih inklusif dan demokratis? Jawabannya yaitu, jika saya memiliki wewenang, langkah yang saya ambil untuk mereformasi partai politik agar lebih inklusif dan demokratis diantaranya yaitu
Yang pertama, membuat sistem pelaporan pendanaan yang lebih transparan, termasuk pembatasan dana kampanye untuk mengurangi risiko konflik kepentingan. Langkah yang berikutnya yaitu penegakan hukum yang tegas terhadap praktik politik uang atau money politik, jual beli kursi, serta nepotisme dalam partai. Yang terakhir yaitu mendorong revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik untuk mewajibkan pemeriksaan keuangan tahunan partai, membatasi pengaruh donatur dengan menetapkan batas maksimal sumbangan per individu atau perusahaan, meningkatkan kuota kepemimpinan perempuan di struktur partai, serta membuat platform digital resmi bagi masyarakat guna memantau kinerja dan keuangan partai secara penuh sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 5. Bagaimana Anda menganalisis hubungan antara visi dan cita-cita nasional negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dinamika politik saat ini? Apakah praktik politik di Indonesia saat ini sudah selaras dengan visi dan cita-cita nasional tersebut? Berikan analisis kritis disertai contoh konkret dan saran perbaikan. Baik, jawabannya yaitu visi dan cita-cita nasional negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua yaitu memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tetapi nyatanya akses pendidikan masih belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil. Contohnya yaitu di daerah Papua dan daerah terpencil lainnya masih kekurangan fasilitas dasar seperti guru dan juga fasilitas. Tapi dinamika politik saat ini belum menunjukkan bahwa pelaksanaan visi tersebut belum selaras. Berikut ini adalah analisis kritis. Yang pertama, negara harus memastikan keamanan, keadilan, serta perlindungan terhadap warga negaranya tanpa adanya diskriminasi. Tetapi pada kenyataannya, praktik politik seringkali mencerminkan kepentingan kelompok tertentu, sementara kelompok minoritas masih menghadapi diskriminasi. Contohnya yaitu kasus kekerasan terhadap komunitas agama tertentu seperti Syiah. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan kebijakan negara belum maksimal terhadap semua warganya. Saran perbaikannya yaitu penegakan hukum yang tegas terhadap diskriminasi. Analisis kritis yang kedua yaitu kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan politik. Tetapi realitanya masih terdapat kesenjangan ekonomi antara penduduk perkotaan dan juga pedesaan, serta masih tingginya angka kemiskinan di berbagai wilayah di Indonesia. Contohnya yaitu pembangunan infrastruktur yang masif di era Presiden Jokowi memang mendorong pemerataan ekonomi. Tetapi sektor-sektor yang lain seperti pendidikan dan juga kesehatan di daerah terpencil itu masih tertinggal. Saran perbaikannya yaitu meningkatkan alokasi anggaran untuk program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan juga pemberdayaan ekonomi lokal. Analisis krisis berikutnya yaitu pemerintah bertanggung jawab menyediakan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua warga negara guna mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tetapi nyatanya akses pendidikan masih belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil. Contohnya yaitu di daerah Papua dan daerah terpencil lainnya masih kekurangan fasilitas dasar seperti guru dan juga fasilitas. Saran perbaikannya yaitu memperbanyak distribusi guru ke daerah terpencil dengan intensif yang memadai, serta memperbaiki infrastruktur yang berada di daerah-daerah terpencil. Analisis yang berikutnya yaitu Indonesia berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dan keadilan sosial. Tetapi pada praktiknya, peran Indonesia di tingkat global sebagai negara non-blok dan penengah seringkali terbatas pada diplomasi simbolis. Sementara domestik seringkali menghadapi ketidakadilan sosial yang mencoreng citra bangsa. Contohnya, Indonesia gagal dalam memberi respons yang konkret terhadap isu Rohingya yang terjadi di ASEAN, menunjukkan diplomasi yang kurang efektif. Untuk saran perbaikannya yaitu meningkatkan peran diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan konflik di kawasan ASEAN, serta memperkuat hubungan bilateral dengan negara lain untuk bekerja sama. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.